Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rizky Ramadhani, semester 2C akan mereview materi hukum pidana yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Amiranti Alidayandi SHMH. Pada pertemuan keempat membicarakan mengenai jenis-jenis tindak pidana dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Nah, jenis-jenis tindak pidana ada dua, yaitu menurut KUHP dan menurut doktrin. Menurut KUHP dibagi menjadi dua, yaitu ada kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, jika dilihat dari sisi kuantitatifnya, kejahatan merupakan sanksi kejahatan lebih berat dibanding dengan sanksi pelanggaran. Dan jika dilihat dari sisi kualitatifnya, kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Nah, kemudian menurut doktrin ada delik formil dan delik material, ada delik komisionis, kemudian komisionis per omnisionem komisa. Kemudian delik dolus dan delik culpa, kemudian delik tunggal dan delik berganda, kemudian delik aduan dan bukan delik aduan, kemudian delik politik dan delik umum, kemudian delik khusus dan delik umum. Nah, kemudian memasuki pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dan dilihat dari sejarahnya, yang pertama masuk itu adalah WWS, kemudian berubah menjadi WWSNI, dan yang terakhir menjadi KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian alasan-alasan diubah, yaitu setidaknya ada 4 alasan, yaitu alasan politis, alasan sosiologis, ada alasan adaptif, kemudian ada alasan praktis. Kemudian cara mengubahnya setidaknya ada 5 cara, yaitu kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan yang terakhir adalah metering. Kemudian dari metodenya, setidaknya ada 3 metode, yaitu metode evolusi, kemudian metode kompromis, kemudian metode global. Nah, alasan-alasan diubahnya dari alasan politis, yaitu karena Indonesia telah merdeka, maka seharusnya Indonesia mempunyai KUHP sendiri yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Mengapa? Karena ketika kita masih menggunakan KUHP buatan Belanda, maka secara politis bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian dari alasan sosiologis, karena KUHP merupakan warisan dari kolonial Belanda, maka sudah seharusnya Indonesia memiliki KUHP-nya sendiri yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian alasan praktisnya, karena masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengetahui atau tidak lancar berbahasa Belanda. Padahal KUHP sendiri awalnya merupakan bahasa Belanda. Nah, karena alasan inilah, maka seharusnya Indonesia mempunyai KUHP sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ketika kita menggunakan terjemahan dari bahasa Belanda, maka dikhawatirkan setiap terjemahan akan berbeda-beda dan tidak ada kepastian di dalamnya. Kemudian alasan adaptif, karena Indonesia harus mempertahankan asas-asas yang bersifat universal dan internasional. Kemudian cara-cara pembaharuan, yaitu kriminalisasi, yaitu perbuatan yang tadinya dapat dipidana yang tadinya tidak dapat dipidana menjadi dapat dipidana karena alasan-alasan tertentu. Atau dengan kata lain, kriminalisasi ini adalah delik baru. Kemudian ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini adalah kebalikan dari kriminalisasi, yaitu dekriminalisasi ini adalah delik yang tadinya dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana karena alasan
tertentu. Atau dengan kata lain, dekriminalisasi ini adalah pemandulan delik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.